Hari ini kita nggak ada bagi-bagi slide. Jadi saya akan langsung to the point. Saya kasih cara operasional langsung. Saya kasih sampel atau contoh langsung dari handphone Android, ya kan, supaya lebih gampang kalian bisa praktekkan nanti setelah webinar ini atau sambil webinar ini berjalan kalian bisa praktekin. Tujuan dari webinar hari ini adalah kita berharap teman-teman di sini selesai webinar ini dapat langsung praktekin untuk punya fanpage masing-masing. Yang nantinya kita akan integrasikan dengan Instagram bisnis yang nanti akan berkelanjutan dengan buat teman-teman yang belum bergabung di Telegram channel, mungkin yang baru bergabung di dalam hari ini, saya akan bagikan link Telegram channel ya, jadi kalian bisa langsung join di sana. Di sana nanti ada informasi terbaru, mau itu promosi, ya kan, untuk keperluan promosi media segala macam semua bakal ada di channel Telegramnya Indo HP. Jadi pastikan kalian yang belum bergabung channel Telegram itu langsung gabung. Jangan sampai ketinggalan. Oke, jumlah partisipan sudah sampai angka 11, berarti saya bisa coba start mulai. Oke, sambil nanti supaya ada sesi Q&A-nya agak panjang, jadi nggak terlalu malam. Nanti seperti biasa buat teman-teman yang terlambat atau nggak sempat hadir, ya, nanti tetap kita usahakan ada playbacknya di HP ya. Oke, sesi hari ini webinar sekali saya jelaskan terkait cara pembuatan Facebook fanpage Indo HP. Facebook fanpage. Oke. Tujuannya untuk mempermudah promosi dan membuat kalian dapat memiliki kemampuan untuk mengakses bagian iklan Facebook ya, Facebook advertising. Saya akan share screen saya langsung. Di sini saya praktek, saya coba pakai akun Facebook, aplikasi Facebook yang full ya, bukan yang light. Oke. Di sini saya pakai Facebook yang full seperti kalian lihat, oke. Nah, kita mulai. Kalau misalnya saya kecepatan silahkan langsung komentar di chatting, nanti dari teman-teman admin Indo HP akan bantu handle-nya. Nah, untuk mulai, pertama kita pastikan sudah punya akun Facebook, tentunya sudah pasti, ya kan? Usahakan akun Facebook itu akunnya kompeten atau akun yang benar-benar istilahnya terhubung dengan baik ya, ada nomor teleponnya terjaga ya kan, bukan akun abal-abal nih akun pribadinya ya. Jadi pastikan akun kalian akun yang baik, jadi biar kalau ada apa kita appeal atau proses perbaikannya gampang. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini saya ada salah satu contoh akun Facebook ya kan. Khusus untuk demo ini ya. Kita lihat ya akun Facebook ini. Nah, untuk pertama kali untuk bisa membuat page, kita langsung masuk ke menu yang paling kanan. Oke. Nah, di sini saya sudah ada contoh page. Nah, Facebook page saya namanya seperti Instagram yang kemarin kalian pernah lihat ya. Ini MN Official, oke. Nah, kita lihat dulu contoh nih Facebook page itu seperti apa sih ya kan. Nah, di MN Official nih kalian bisa tambah promosi ya kan, bisa ada langsung segala macam akses hal-hal yang mungkin belum ada di Facebook biasa atau akun biasa kalian. Jadi masuk punya Facebook page, kita bahkan punya akses lebih banyak dan lebih mudah. Sebagai contoh kita bisa lihat di sini ada insight nanti ya kan. Ada Facebook Insight, ada event ya kan, ada grup, job, shop, jadi lengkap. Itu tujuannya kenapa dari Indo HP merekomendasikan untuk membuat Facebook fanpage, oke, mempermudah dan membuat posisi toko kalian di dunia online lebih kredibel. Nah, balik tadi ya, cara membuat, kita langsung ke cara membuat aja ya, biar cepat. Pertama, dari halaman utama kalian tekan yang paling kanan ini, oke. Ya karena di sini ada gambar, ada profil segala macam. Setelah itu kalian lihat di bawah ini ada namanya page. Kayaknya saya rekomendasiin untuk cobain metode ini jangan pakai Facebook Lite ya, karena Facebook Lite sama Facebook yang asli ini beda. Okay. Nah, kita pilih yang halaman page. Nanti di
kiri atas itu ada namanya tulisan create atau buat baru, mungkin nanti kalau di bahasa Indonesia. Kita langsung buat aja, kita langsung create. Oke, nanti ada greeting seperti di layar ya. Kita mulai get started, mulai. Nah, pertama ada namanya page name. Nah, ini nama halaman page kalian ya kan. Nah, di sini kita gampang, kita langsung pakai nama toko online kita. Oke. Toko online kita misalkan namanya ya kan Toko Berkah. Kita kasih nama Toko Berkah. Kita langsung next. Nah, setelah itu kategorinya apa? Nah, karena kita mau jualan, oke? Jangan sampai salah pilih kategori karena nanti ada beda fiturnya ya. Di bawah ada tulisan tuh personal blog, shopping and retail, segala macam. Kita pilih pastinya shopping and retail ya. Oke. Ini kita bisa masih nambahin opsi lain ya kan. Kita boleh tambahin grocery store atau misalkan teman-teman yang mau fokus jualan di kecantikan bisa pilih health and beauty, oke? Nah, sekarang kita pilih shopping and retail, kita next lagi. Nah, di sini masukin alamat. Nah, kemarin ini ada pertanyaan dari Mitra Indo HP terkait alamat ya. Untuk di fanpage atau di Facebook page ini, alamat saya rekomendasikan tetap menggunakan alamat asli, bukan alamat Indo HP yang dipakai untuk di Tokopedia ya. Jadi gunakan alamat asli kalian. Tujuannya biar mempermudah. Atau misalkan kalian males ya kan nambahin alamat segala macam, bisa pilih yang di bawah ini. I don't want to add an address. Saya tidak mau menentukan alamat saya, cuman supaya lebih kredibel, pastikan pasang alamatnya di sini. Saya coba masukin alamatnya saya di DKI Jakarta. Oke, saya pilih DKI Jakarta ya, lebih gampang. Oke, saya pilih next lagi. Nah, di sini kalian langsung bisa tambah foto sama Facebook cover ya. Nah, di sini boleh kalian prosesin langsung, siapin foto untuk logo toko online kalian ya kan, sama cover background seperti biasa kayak Facebook biasa ukurannya. Kalian tinggal upload ya kan, atau cari dulu di internet. Nah, setelah itu kalian klik kan. Ya, semudah itu aja. Kita punya satu Facebook fanpage baru dengan nama Toko Berkah ya kan. Nanti ada guidance atau ada panduan tentang step-step selanjutnya ya kan. Nah, kita lihat di sini. Ini halaman awal kita setelah membuat page baru ya. Di sini masih benar-benar belum ada apa-apanya. Oke. Nah, di sini kita lihat seperti yang Indo HP sarankan, ya kan? Kita akan mendapatkan akses ke namanya ads. Nah, ini yang nanti kunci cara kita ambil traffic secara benar, cara kita memasarkan produk istilahnya yang bisa meningkatkan potensi yang benar-benar lebih besar ya kan, dan lebih cepat gitu, oke? Nah, ini fungsinya terutama di sini. Nah, selain itu kita ada fungsi lain ya kan, seperti ada kita di more ini ya, ada insight ya kan, ada event segala macam. Nah, itu nanti kita ekspor bareng-bareng ya untuk fitur-fitur yang lain ya kan. Bahkan ada shop ya kan. Jadi sangat lengkap nih fitur page ini, oke? Nah, di sini kita bisa mulai. Pertama, untuk cara cepat mempromosikan toko online kalian ya kan, itu adalah mempromosikan nomor WhatsApp atau link referral kalian yang ada di Indo HP melalui Facebook page ini ya kan. Caranya pertama pasti tambah add button dulu nih. Nah, seperti saat ini kan ada masukkan add button ya. Add button, kita tinggal pilih mau kemana nih ya kan. Kita bisa pilih itu langsung kirim ke WhatsApp ya kan, ada pilihan WhatsApp, kirim email kah, atau kirim Facebook Messenger ya kan. Ini lengkap banget. Atau misalkan kita mau pilih sign up. Nah, kita ambil contoh misalkan untuk promosi referral, kita bisa pilih sign up di sini. Kita masukin langsung URL atau alamat link referral kita. Teman-teman bisa cek di aplikasinya Indo HP ya, buat link referral. Oh, saya kasih contoh link referral bentuknya nanti seperti ini. Kita buka aplikasi Indo HP dulu. Oke. Buka aplikasi Indo HP, masuk ke bagian akun. Nah, kan ada kode referral Anda, klik copy. Oke, setelah itu kita langsung kembali ke Facebook.
Kita paste link kita di sini. Karena kepastenya banyak, hapus yang lainnya. Oke. Kita hapus dulu yang lainnya. Aduh, sebentar. Oke, kita create. Nah, ini udah ada nih. Jadi toko berkah, kalau kamu klik tombolnya, itu akan langsung masuk ke link referral. Kita tes, ya kan? Ini kita bisa langsung diarahin ke arah mempromosikan. Nah, langsung ada budgetnya. Ini kita bahas nanti ya, karena ini kompleks nanti ke depannya. Ini nggak saya bahas sekarang. Ya, oke. Jadi pertama poinnya, membuat Facebook fanpage itu sangat mudah. Oke. Kita tadi mulai jam berapa? 5 menit sudah jadi satu. Ini kan nggak repot. Cuma butuh aplikasi Facebook. Nggak butuh apa-apa lagi. Oke. Nah, satu poin yang paling penting adalah mengintegrasikan atau menghubungkan Facebook kalian dengan Instagram bisnis kalian. Nah, di sini kita bisa mulai itu. Setelah kalian punya halaman, kalian bisa klik more. Nanti di sini ada masalah setting. Ya, masuk ke setting, oke? Di sini banyak opsi nih. Ada 2 opsi yang paling penting harus kalian lihat, itu ada Instagram dan WhatsApp. Nah, itu bisa kalian integrasikan langsung. Pertama, WhatsApp, misalkan kalian mau hubungkan dengan nomor khusus kalian. Oke, ini kalian bisa langsung di sini nih masukin. Atau kalian mau hubungkan dengan Instagram, dan yang paling penting, kalian hubungkan dengan Instagram kalian, tinggal connect account. Ya, kita ambil contoh. Kita dia login. Nah, di sini kita login pakai akun Instagram kamu yang mau dijadiin Instagram bisnis. Nah, setelah terhubung, nanti semua itu bakal jadi terkoneksi, ya kan? Jadi saat kalian mau promosi, itu tinggal klik, semudah itu. Ya, makanya kita sudah belajar bagian sulit nih ya. Kita belajar masalah analisa, ya kan? Kita belajar soal gimana lihat ngatur grafik, ya kan? Terus gimana kita baca potensi, ya kan? Analisa ini, analisa itu. Ya, sekarang versi mudahnya ya seperti itu. Ya, nanti setelah itu ini kita beres, akan kembali ke versi yang kemarin. Kita benar-benar belajar analisa gimana audiens kita, ya kan, visitor kita seperti apa, siapa orang yang melihat produk kita, pengunjung kita dari usia berapa aja, bla bla bla, segala macam. Oke. Nah, saya harap dengan tutorial singkat ini kalian sudah bisa membuat Facebook page sendiri plus mengintegrasikan seluruhnya jadi satu kesatuan. Kenapa? Untuk mempermudah kalian promosi. Kenapa harus promosi? Karena zaman sekarang kita nggak bisa cuma ngandelin SEO dan organik. Kenapa? Karena banyak banget kompetitor, jadi kita harus bisa bersaing di situ. Kalau misalkan kita ada masalah di segi budget, promosi di sosial media adalah promosi yang paling murah yang saya tahu. Kita bisa mulai promosi, kita lihat di sini ya, kita bisa mulai promosi dari biaya yang paling rendah. Kita mau punya orang nge-like Facebook kita tinggal masukkan ads, oke? Kita mau promosikan page kita, oke? Nah, ini kita mau promosikan page kita, langsung edit. Nah, berapa budget kamu? Kan? Sorry, ini agak nge-lag sedikit. Oke, ini handphonenya. Misalkan kita mulai ya. Kalau kita hapus semua, ini ada minimum budget 15.201. Nah, ini ada pertanyaan pasti. Kenapa kok Mas waktu itu bilang pas 10.000 segala macam? Nah, ini biar lebih pasti, harga paling rendah itu adalah $1. Nah, 15.201 ini konversi dari $1 Amerika per hari ini. Oke. Kita bayangin ya, Rp15.000 itu lebih murah daripada 1 bungkus rokok. Oke. Dengan Rp15.000 per hari, kita bisa menjangkau orang sampai maksimal 5.100 orang. Yang dimana kalau kita punya uang 15.000 cash, gak bakal bisa ketemu 5.000 orang langsung ya. Ketemu 1 orang aja kurang, Mas. Kita mau ketemu orang ya, bayar Gojek aja udah 10.000 misalkan, 14.000. Belum isi bensin, ketemu orang belum ngopi ya kan, segala macam. Akhirnya sehari mungkin 100.000 kali ya. Begitu belum kita merokok, segala macam. Akhirnya ya pasti bengkak.
Nah, lewat fitur fitur iklan di sosial media, itu kita bisa benar-benar menghemat luar biasa. Jadi ada orang bilang, aduh ini mahal iklan. Oh enggak, justru nih iklan konvensional mahal, ratusan ribu atau puluhan ribu kali ya. Kalau itu pembacanya saya nggak tahu gitu kan, siapa yang lihat, siapa yang baca, iklan saya dilihat orang nggak, ada orang baca apa enggak, ya kan? Terbitnya kapan ya? Berapa yang baca? Nah gitu kan bakal bisa lihat kalau konvensional. Kalau di sini kita bisa lihat, oke? Balik ke iklan, dengan 15.000 kita bisa gapai 5.100 orang. Kita bisa atur, ini mau jalan 4 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu bebas. Ya kan? Untuk pembayarannya, kita lihat, ini kita rubah dulu country-nya, jadi ganti Indonesia ya. Nah, kita tinggal tambahin, ada Doku Wallet, kalian bisa install Doku, atau bisa bank transfer. Jadi, bayangin, 15.000, kita dapat 5.100 reach atau jangkauan. Jadi misalnya kita mau ngejar THR Indo HP ya, modal 15.000, kita dapat kesempatan itu 5.100 orang itu bisa lihat iklan kita, cuma modal 15.000 rupiah. Kemungkinan closing, kemungkinan go dari sistem level, dari transaksi barang segala macam ya kan, itu kemungkinannya sangat besar cuma dengan modal 15.000. Jadi saya harap kalian ngerti ya, kalian mulai paham di sini kenapa kita ngajak kalian untuk paham advertising di sini, karena peluangnya besar dan nggak banyak orang tahu dan orang harus bayar. Untuk tahu ini orang harus bayar atau orang harus pakai jasa konsultan. Oke, di HP di sini kalian dapetin secara gratis. Oke, sambil kita lanjut next sesi berikutnya. Karena saya paham sesi tanya jawab adalah sesi yang terbaik. Saya harap penjelasan tadi cukup jelas, oke? Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Buat teman-teman yang punya pertanyaan mau soal tadi cara bikin page segala macam atau hal lain yang masih jadi pertanyaan, kalian bisa langsung chatting atau langsung open mic, bisa langsung bicara seperti biasa. Kita ada waktu 1 jam 40 menit dari jam 9 tadi, dari jam 8 jadi sampai jam setengah 10. Cukup panjang kan buat diskusi. Betul Mas Alfa guys. Walaupun kita nggak dapat closing ya, sehari kita dapat like di fanpage itu pasti ada beberapa, cukup banyak. Ya kan, jadi pada saat selanjutnya kita melakukan posting di page kita, orang akan langsung lihat notifikasi di beranda mereka yang sudah nge-like page kita. Jadi win-win solution, betul-betul istilahnya kita saving ya. Kita ngebangun toko online kita, presence kita bangun ya kan, atau posisi kita di dunia online ini kita bangun pelan-pelan gitu kan. Ya kita nggak usah menggapai seluruh Indonesia ya, istilahnya kita dengan ada 2.000, 5.000 atau 1.000 aja orang aktif ya kan, kita banyak orang aktif atau user aktif, benar-benar luar biasa, potensinya besar ya kan. Terus ya tadi saya bilang, setiap kita posting orang itu bakal lihat lagi di berandanya. Seperti kalau kalian ada nge-like halaman-halaman di Facebook lain dan mereka ada posting baru, pasti kalian lihat update-nya. Oke. Ya, selanjutnya pertanyaannya bisa langsung dimulai ya. Jangan malu-malu biar kita bisa optimalkan waktunya ya kan, maksimalkan, kalian mendapatkan pengetahuan jauh lebih banyak ya kan. Kalian bisa jauh lebih paham, bisa langsung praktek, harapan saya. Jadi ayo kita manfaatkan. Oke. Sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung, buat yang sudah menjadi member Indo HP atau yang masih proses ya kan, atau yang baru ikut pertama kali ikut webinar di Indo HP, saya rekomendasikan untuk bergabung di Telegram channel Indo HP 1 ya.
dan juga follow, saya paste di sini ya untuk link channel YouTube Indo HP. Upsi. Oke. Mas, gimana vendor Indo HP seminggu sebelum dan sesudah Lebaran, apa masih melayani pengiriman? Oke, ini vendor kita masih collect data sampai hari ini. Cuman kemungkinan mereka juga bakal ikutin aturan libur nasional ya. Jadi cuma ada beberapa vendor yang masih berjalan. Itu pun kita masih tunggu informasi selanjutnya di hari besok hari Jumat ya. Ya, kita tunggu update terakhir di hari Jumat dari teman-teman vendor kita ya. Nanti apabila terjadi update terkait status vendor, itu kita akan berikan notifikasi di Telegram channel kita untuk saat ini ya kan. Nah, di sana kalian bisa dapetin informasi soal jam vendor atau kapan vendor buka atau mulai tutup. Kita akan berikan informasinya di situ. Untuk link Telegramnya ada di sini. Oke, sebentar. Ini ada pertanyaan dari Mas Algi. Saya baru masuk, Mas. Ketinggalan materinya. Siap, Mas Algi. Nanti buat Mas Algi, kemarin sudah ada kontak ya ke tim customer service terkait mau planning iklan. Nanti Mas Algi kontak direct aja. Nanti kita bantu arahin ya. Tadi udah kita jelasin. Nanti Mas Algi bisa nonton flashbacknya ya di YouTube. Jadi sekarang kita moving forward, maju dulu aja ya. Pertanyaannya kita maju dulu aja biar gak ini. Mas Fahrudin, bagaimana cara upload foto di fanpage Facebook? Oke, saya akan share lagi. Ini kita langsung ke praktek aja. Kita main praktek ya. Jadi biar sama-sama bisa naik level, sama-sama paham ya kan. Kita praktek di sini, kita share lagi sebentar. Oke, lanjut. Untuk posting itu sangat mudah ya, oke. Jadi sama seperti kalian posting di halaman Facebook. Nah, setelah kalian punya page, oke, saya balik ke depan dulu ya. Nah, kalian kan punya, buka Facebook. Jadi kan sudah biasa bikin page ya, kan ke Facebook. Oke, masuk ke menu paling kanan, ya kan? Balik ke halaman. Nah, nanti halaman kalian yang tadi kita buat akan muncul di sini. Ada tadi kita baru buat namanya toko berkah. Nah, di sini kalian tinggal bikin posting. Ya, tinggal klik post. Ya kan? Tinggal pilih misalkan mau foto dia kamera. Oke, saya mau kamera nih. Oke. Yap. Oke. Bisa pakai kamera, bisa langsung ketik seperti biasa. Mau update status kayak di Facebook personal bisa, update status aja. Hai, ini postingan pertama. Ups, sorry typo. Toko berkah. Posting, share. Mau ditaruh kemana? Newsfeed atau boost post? Nah, di sini bayangin page nawarin fitur seperti ini, di mana di Facebook pribadi nggak ada fitur kayak begini. Itulah makanya jangan promosi pakai Facebook pribadi ya. Share, oke, saya mau ke newsfeed. Langsung deh masuk. Ya. Di sini kita bisa langsung lihat nih. Saat kita tadi habis posting, ya, kita habis melakukan posting. Berapa orang yang ngelihat postingan kita? Dari mana dia? Berapa orang komen? Berapa orang bereaksi? Berapa orang membagikan ulang postingan kita, berapa orang klik link kita, dan sebagainya. Ini saya bilang data yang sangat berharga banget, karena ya kita bisa tahu audiens kita atau orang yang mengikuti page kita itu seperti apa. Ya. Lanjut, saya harap cukup jelas ya Mas, cukup gampang kok posting di page-nya. Efektif mana fanpage Instagram dan Google Search Ads untuk meningkatkan penjualan? Oke, Mas Beben Ahmad, pertanyaannya luar biasa bagus ya. Efektivitas dari fanpage, mau itu dari fanpage ya kan, mau itu dari Google segala macam, itu sebenarnya sama-sama efektif Mas. Jadi nggak ada satu media ngalahin yang lain, nggak ada, karena Google dan
iklan di sosial media sendiri targetnya menurut saya sih berbeda ya. Karena di Google itu targetnya adalah kata kunci pencarian. Oke. Di sosial media adalah targetnya mereka akan munculkan iklan kita ke orang-orang yang sudah sebelumnya ngelihat produk yang mirip atau jasa yang mirip dengan kita. Itu beda algoritmanya. Kalau di Google, orang nyari langsung keyword masuk, search, kalau masuk iklan, keyword kita kepasang, itu kena muncul. Jadi ini salah satu dua dunia yang beda. Walaupun sama-sama online advertising atau iklan online ya, tapi benar-benar beda. Nah, kalau untuk saat ini efektivitas, balik saya tetap bilang sosial media itu bagus untuk awareness. Jadi orang kenal sama merek kita atau toko kita, dan langsung potensi closing itu lebih besar di sosial media. Kenapa? Karena jam penggunaan sosial media untuk masyarakat Indonesia itu sangat besar. Baik itu dari yang portal kayak portal media kayak YouTube, ya, terus kayak yang lain, Instagram maupun Facebook, itu orang habisin waktu di situ seharian tuh saya jamin banyak banget dibandingkan orang melakukan Google search untuk saat ini ya. Karena kita cari produk pada pasti lari ke marketplace. Oke, kita cari gosip pasti lari ke sosial media. Kita cari konten pasti lari ke sosial media. Mau cari hiburan lari ke TikTok. Segala macam. Jadi kita akan baru datang ke Google kalau kita tahu barang yang kita cari ini barang aneh. Misalnya saya mau cari batu akik dari Jawa Timur, tapi nggak sedikit orang juga langsung cari di Facebook. Mungkin mereka cari di Facebook karena mereka lebih nyaman dan comfort dan lebih terbiasa dengan Facebook. Jadi efektivitas menurut saya tetap di sosial media karena penggunaan sosial media di Indonesia itu sangat tinggi jamnya. Mas Kobi, apakah satu fanpage bisa untuk beberapa akun Instagram? Jadi gini Mas Kobi, menurut saya ini agak sedikit, saya luruskan pemahamannya ya. 100 akun Instagram itu menurut saya pun nggak efektif. Nah, satu akun fanpage, satu akun Instagram terhubung, itu cuma bisa terhubung satu ya, nggak bisa double. Nah, setelah itu kita optimalkan, kita rawat si akun tersebut dari Instagram dan Facebook ini supaya benar-benar perform dengan baik atau memiliki kinerja yang baik dari jumlah follower ya kan, dari jumlah orang yang nge-like postingan kita dan nge-share postingan kita. Nah, itu kita harus benar-benar push dan rawat di situ ya. Jadi kita harus ingat seperti webinar kita sebelumnya, saya tekankan bahwa istilah kalau bahasa Inggrisnya itu quality over quantity kan sekarang ya. Karena kita lebih harus punya konten yang lebih berkualitas, tapi tanpa meninggalkan konsistensi ya. Jadi masih tetap step posting dengan rajin, tapi konten kita harus berkualitas. Kenapa? Karena persaingan cukup keras. Nah, iklan yang tadi saya jelasin itu untuk mempermudah kita untuk dapat engagement lebih cepat. Jadi jawaban untuk Mas Kobi sebenarnya nggak bisa, oke? Nggak bisa untuk multi account, cuma bisa untuk satu account terhubung. Oke, selanjutnya ada Mas Haris baru bergabung, selamat malam. Oke, pertanyaannya lagi habis. Ada pertanyaan lain? Saya kira ada pertanyaan, tadi saya scroll ke bawah. Ayo teman-teman yang masih bingung, bisa langsung. Stan, kategori konten yang berkualitas gimana? Oke, konten yang berkualitas itu balik lagi dari syarat konten yang saya pernah informasikan di webinar sebelumnya ya. Jadi pertama, konten berkualitas itu harus punya foto yang berkualitas atau video yang berkualitas. Nah, berkualitas itu dalam artian kita benar-benar cari, pertama yang paling mendasar itu cari gambar yang nggak pecah atau bagus. Oke. Nah, setelah itu penulisan deskripsi yang jelas dan nggak muter-muter. Setelah punya gambar bagus, oke, deskripsinya bagus, baru yang paling penting yang bakal menentukan kinerja dari konten itu adalah penentuan hashtag. Nah, hashtag ini saya pernah info bahwa
kita bisa namanya sistem membajak hashtag ya. Jadi saya bilang hari ini lagi musim hujan, oke saya pakai hashtag hujan, oke itu bisa ngebantu sih sebenarnya. Itu boleh dicoba buat kita lihat seberapa besar reach atau engagement yang timbul dari hashtag itu. Nah cuma di sini hashtag ini harus kita rawat. Kenapa saya bilang kita rawat? Jadi misalkan dalam satu deskripsi itu kita taruh 5 hashtag. Kenapa kita taruh 5 nggak taruh 30 biar lebih banyak? Nah kita taruh 5 karena kita akan coba cek satu persatu. Nanti hashtag mana ini yang bakal punya performa paling baik. Jadi nggak kesannya ada spam. Ngomong nge-spam hashtag, setelah kalian terbitkan postingan tersebut, di kolom komentar kalian chatting atau kalian kasih komentar isinya hashtag juga. Oke, jadi kalau mau nge-spam hashtag, silahkan nge-spam hashtag di kolom komentar. Jangan di postingannya. Jadi postingan kita tetap istilahnya punya kelas lah. Ya, benar-benar, wah ini postingan benar-benar kredibel lah, berkualitas lah, orang ngeliat, oh ini nggak kayak postingan spam. Kayak kita lihat ya brand-brand besar, oke, merek-merek besar ya kan, itu kan postingannya bersih. Nanti ada pertanyaan, kok mereka bisa dapat jangkau banyak orang segala macam? Ya, karena mereka sudah ngebangun lama, ya kan. Mereka manfaatin juga namanya iklan. Jadi setiap posting bakal langsung terjadi interaksi dan sharing yang lebih besar. Lanjut, saya harap cukup jelas ya Mas. Dan Mas Muhammad ikhlas Bang, kita kan pasang iklan Facebook yang berbayar itu, dan Facebook kita itu sinkron juga dengan Instagram. Kira-kira di Instagram juga otomatis ke iklan juga nggak? Oke. Di situ satu platform itu bakal terhubung satu sama lain. Jadi saat kita posting iklan, itu bakal terjadi 2 promosi langsung, kan? Postingan itu akan berjalan di Facebook, di Facebook Messenger, dan juga di Instagram. Baik itu di Instagram Story, di feed Instagram, ya kan? Atau di TV itu, IGTV, ya kan? Itu bakal masuk ke sana. Jadi sistem akan otomatis ngatur ke arah situ. Bakal masuk semua ini ya. Lanjut, Mas Kobi, buat iklan video gimana Mas ya? Saya coba buat di HP kok nggak bisa ya. Apakah harus download FB? Ini FB Creator, maksudnya Facebook Creator ya? Oke Mas Ben, sebentar ya. Kalau misalkan sebentar, saya agak lupa aplikasinya, mohon maaf nih. Cuman sebenarnya gini, kalau misalkan kalian tahu ya, di sini ada satu aplikasi bagus ya, cuman saya nggak tahu dia ada aplikasi mobile atau enggak ya, namanya Oveo. Namanya aneh ya, tapi Oveo.com ini sekali lagi berbayar ya, nggak gratis sih. Kalau memang gratis bisa pakai Canva ya saya bilang. Nah di Oveo ini kalian bisa bikin konten promosi ya kan, istilahnya kita bikin konten video, kita bikin konten promosi itu lebih gampang ya, cuman baik lagi ini ada investasi. Oke. Saya follow mereka punya perkembangan dari masa close beta waktu belum rilis gitu kan, sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu, dan sekarang platform mereka sudah jadi. Dan menurut saya kalau kalian emang ada dana lebih dan mau serius fokus di e-commerce dan online shop ini ya kan, ini nggak ada ruginya kalian coba mereka ini. Okay. Ini support drag and drop, nggak perlu bakat apapun, nggak perlu jago video editing apapun, kan bisa pakai ini. Lebih murah daripada kita bayar videographer ya, karena kan kita baru mulai masalahnya. Oke, kalian bisa lihat itu di URL-nya di oveo.com. Oke, kita bisa coba dari mulai $1 untuk 1 bulan. Oke, kalian bisa coba lihat di sini. Ini saya rekomendasikan sih aplikasi ini. Oke, Mas Beben Ahmad, fanpage yang di link ke WA caranya. Nah, untuk melinkkan fanpage ke WA, balik tadi dari halaman fanpage kita, masuk ke fanpage, oke? Kita pilih more. Sekali lagi saya ingetin ya, ini tutorial hari ini tidak berlaku di Facebook Lite. Bakalan beda, jadi jangan coba di Facebook Lite ya. Nanti kita coba lah suatu saat, besok atau kemarin, kita coba di Lite-nya, cuman sekarang di Facebook ini.
ini ya, Facebook aplikasi yang ini ya, yang satu lagi yang benernya. Nah, setelah kamu masuk ke more, masuk ke bagian setting. Nah, di setting ini nanti ada pilihan Instagram sama WhatsApp. Mas Beben tinggal klik WhatsApp. Ya, boleh lah, tinggal masukin nomor teleponnya. Ya, seperti itu ya. Lanjut lagi, selanjutnya Mas Eka Setiawan. Mas, target kita dengan referral Indo HP untuk mencari member atau yang terjual barang? Mas Eka Setiawan ini kan, kalau untuk target sebenarnya kita nggak main target sih Mas ya. Jadi kita benar-benar lihat kalau mau sukses mau besar pemasukan ya kita kejar dua-duanya, oke. Nah, untuk saat ini kita memang lagi ada program namanya Indo HP bagi-bagi THR ya kan, dimana kalau misalkan kita berhasil mengumpulkan total 10 orang bergabung menjadi mitra Indo HP, itu kamu bakal mendapatkan bonus THR yang lumayan ya. Nah, bonusnya itu akan terakumulasi atau dikalikan dari si referral yang kalian dapatkan. Kan kalau misalkan kamu bisa berhasil ngerekrut yang 50.000 yang pakai universal sebanyak 10 orang, itu total bonus referralnya bisa sekitar 400.000 sekian dari 10 orang itu ya. Jadi menurut saya sangat lumayan buat dicoba. Nah, fitur-fitur iklan ini kita bisa lihat bahwa kalau kita repot satu PSBB masalahnya sekarang, kita paham bahwa kita tidak boleh beraktivitas banyak di luar ya kan. Rekomendasi dari pemerintah tetap harus work from home, jadi di rumah. Nah, ini menurut saya dengan 15.000 per hari itu sangat efektif dan efisien dan cukup murah ya menurut saya ya. Karena nanti pas baliknya ya bisa balik modal lagi. Jadi kita nggak ngebuang uang untuk hal yang sia-sia gitu kan. Jadi targetnya nggak ada. Cuman kalau misalkan target untuk THR Indo HP itu adalah 10 orang. Jadi kalau bisa sih dikejar ya, karena sayang banget menurut saya. Kalau misalkan sampai kelewat momen ini gitu kan, sangat disayangkan aja sih. Karena agak lumayan kok. Nggak rugi juga buat dicoba. Oke, Mas Kolbi, FB Creator Mas. Oke, Mas Kolbi, kalau untuk Facebook Creator sendiri, itu sebenarnya lebih ke arah, saya coba buka portalnya di sini ya. Saya buka option ini. Oke, Facebook Creator itu sebenarnya kita agak sedikit kecelek sama namanya si Facebooknya itu sih, kalau menurut saya. Oke, sebentar kalau option. Saya share ya. Nah, Facebook Creator ini sebuah tools atau sebuah web untuk melakukan otomatisasi. Oke. Otomatisasi itu dalam artian seperti ini ya. Di sini kita bisa atur otomatis post. Itu tadinya topik yang saya pengen bahas ya, cuman kalau saya bahas itu kita belum ngebahas soal fanpage, jadi sehari ini saya bahas fanpage terlebih dahulu, oke? Nah, di sini kita bisa bikin performa postingan Instagram dan Facebook kita konsisten. Caranya gimana? Lewat Facebook Creator ini, oke? Kita bisa bikin namanya otomatis posting dengan cara yang legal dan benar. Jadi misalnya kita punya 1 minggu, kita udah rencana ini. Oke, minggu ini gue mau posting A, B, C, D, E, F, G kayak gitu kan. Sudah siap kontennya, sudah siap deskripsinya ya kan, sudah siap hashtagnya ya kan. Nah, lewat Facebook Creator, jadi kita misalkan hari Minggu nih, buka Facebook Creator, login, setting postingan, itu nanti saya ajarin di webinar selanjutnya untuk yang ini ya, karena saya belum siapin kontennya di sini, maaf. Nah, kalian bisa setting postingan itu sehari misalkan posting 2 kali, nah kita bisa atur. Jadi sehari itu, hari Minggu itu kita bisa atur nih panjang. Nah, nanti sampai hari ke-7 atau hari Sabtu, kita nggak perlu repot-repot posting lagi. Si Facebook Creator ini yang bakal melakukan postingan otomatis sesuai dengan tanggal yang kita tentukan, sesuai dengan jam yang kita tentukan, sesuai dengan konten yang sudah kita siapkan. Itulah fungsinya Creator Studio ini. Jadi kita mempermudah mengolah konten di sosial media langsung lewat website ini. Tapi hanya sausnya cuma bisa diakses dari, lebih gampang diakses dari laptop atau PC ya. Karena sebelumnya fitur yang seperti ini cuma ada di aplikasi berbayar kayak Buffer, Later, segala macam buat otomatis posting. Nah, ternyata sekarang Facebook udah rilis versi mereka sendiri
Jadi menurut saya ini sangat membantu ya. Jadi kalau teman-teman yang suka lupaan nih, aduh saya lupa posting hari ini, ya nggak bakal terjadi lagi. Karena di Creator Studio ini pagi-pagi kita udah bisa setting nih. Hari ini saya mau posting jam 11, jam 12, jam 1, sama jam 5. Kita siapin aja hari itu. Pagi-pagi udah siapin, setting di Facebook Creator, udah nanti sampai sore dia bakal kerja sendiri. Kita nggak perlu repot lagi posting. Nah, hal-hal kayak gini kalian nggak bakal temuin di saya agak ngenian dulu, saya nggak bakal ditemuin di platform lain gitu. Karena kita tahu ya, e-commerce atau teknologi ini geraknya cepat banget. Kayak ini fitur Creator Studio, 1 bulan yang lalu itu nggak ada namanya fitur auto posting. Nah, baru sekarang nih kalau nggak salah mulai ada fitur auto posting ya, atau tepatnya kapan saya kurang ingat, cuman itu baru fitur itu. Dulu nggak bisa posting di Instagram, sekarang udah bisa posting di Instagram. Jadi bakal selalu ada yang baru, jadi jangan ketinggalan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang lain kalau misalkan ada. Sambil kita tunggu pertanyaan yang lain, oke? Di sini saya mau informasikan bahwa kemarin saya sempat informasikan soal pre-love atau barang bekas, oke? Apa itu barang bekas, apa itu pre-love, ya kan? Apa hubungannya sama Indo HP, ya kan? Jadi gini, kita semua pasti punya koleksi barang ya di rumah ya. Jadi ada barang yang udah kepake, ya kan? Barang bekas. Biasanya kita jual di website yang khusus jualan barang bekas, bener gak? Ya kan? Atau biasa kita taruh di MB Marketplace, oke? Nah di situ balik lagi, kalian berjuang sendirian. Nah di sini kita mesti paham apa yang bikin beda Indo HP dengan marketplace yang lain, ya kan? Nah di sini kalau misalnya kalian manfaatin fitur pre-love dari Indo HP, saya akan coba share screen saya sekali lagi. Oke. Nah di sini kalian bisa masuk ke aplikasi Indo HP. Nah pastikan aplikasi kalian itu terbaru. Nah dari halaman utama kalian masuk ke menu, di menu akun di kanan bawah. Oke. Nah nanti scroll ke bawah, nah ada satu menu baru itu namanya jual barang pre-love. Ya kan, ini yang saya pilih. Oke, kita pilih ini. Nah, kita bisa mulai posting barang. Nah di sini nanti barang yang kalian posting atau yang kalian taruh di sini akan dapat terlihat oleh seluruh mitra Indo HP lainnya. Dan mitra Indo HP lainnya bisa menjual dengan sistem markup price ya, atau naikin harganya sendiri buat ambil keuntungan atau margin ya. Jadi jangan jual barang pre-love dengan harga yang ada di sini, karena khusus untuk barang pre-love kalian harus atur atau jual sendiri atau naikin sendiri keuntungannya. Oke. Nah, kita tambahin barangnya. Nah, sini kalian tinggal pilih gambar produk, nama barang, segala macam kalian isi, kategori barang kalian pilih. Oke. Nah, lumayan cukup banyak ya. Nah, tinggal cari yang sesuai. Oke. Nah, setelah itu brand barang kalau ada, deskripsi barang. Ada deskripsi ini pastikan untuk bisa lolos masalah screening dan sensor sejelas mungkin. Kalau ada baret atau rusak atau cacat jadi infokan aja. Nah setelah itu simpan produk. Setelah simpan produk nanti tim moderasi akan melakukan moderasi barang. Nah kalau misalnya memenuhi persyaratan itu barang akan langsung di-approve. Nah nanti barang di-approve itu larinya kemana? Kita bisa masuk ke katalog. Oke, di katalog kalian pilih kategorinya, kan? Nah, saya pilih fashion and accessories. Oke. Nah nanti di sini kalian ada opsi pre-love kalau misalnya ada barang pre-love di sini ya. Oke, di sini kalian filter ada barang pre-love. Oh, ada satu orang jual barang ternyata. Ini contoh ya, kita lihat ada orang udah masukin barang jaket ori Honda Vario, dia jual cuma 66.000. Kita bisa langsung pesan ini ya, seperti itu. Jadi bayangin ya, produk bekas kalian akan bantu dipasarkan oleh mitra-mitra Indo HP yang aktif. Nggak perlu fighting sendirian atau berjuang sendirian sampai barang laku gitu kan. Zaman sekarang kita zamannya kolaborasi, jadi harus saling bantu ya. Oke. Belum ada yang tanya lagi nih sambil kita tunggu. Kalau masih ada yang bingung, jangan lupa juga untuk pendaftaran di
Google Classroom ya. Nah, untuk Indo HP Edu untuk saat ini sebentar saya coba cek terakhir saya coba cek untuk form pendaftarannya itu harap diisi. Kita buka pendaftaran sampai tanggal 16. Nah nanti untuk ini kita masuknya batch pertama ya, kita akan tutup setelah tanggal 16 untuk mempermudah pembagian sertifikat bahwa kalian telah mengikuti pelatihan sosial media di Indo HP dan sosial media advertising-nya. Nah, di sini akan saya coba share linknya buat teman-teman yang tertarik untuk bergabung. Nah di Google Classroom ini kalian akan dibimbing lebih jauh lagi, ya kan, lebih spesifik lagi tepatnya terkait iklan, terkait sosial media, mitos apa aja yang sudah ada selama ini salah, apa selama ini kita sudah benar melakukan proses penetrasi ke pasar, ya kan, teknik apa aja untuk mempermudah atau meringankan kinerja cara promosi online store kita. Kita akan bahas kupas tuntas nanti di Google Classroom. Kenapa di Google Classroom nggak di live? Karena di live balik lagi takut ada yang ketinggalan, ya kan, suka ada yang terlambat atau mungkin ada orang yang bilang oh kecepatan nih Bang Martin ngomongnya. Kayak gitu sih. Kita masukin linknya. Mas Momo Sense, kebetulan nih saya banyak HP Second bisa banget. Pastikan aja fotonya bagus, oke? Kalau ada cacat atau ada kurang, fotonya aja yang bagus, kasih lihat cacatnya, deskripsinya kasih lihat yang jelas, kelengkapan barang kasih yang jelas. Jadi nanti biar memastikan transaksi berjalan mulus dan proses sensorship barang mulus. Algia Mustami, oh ya Mas, kalau misalkan ada orderan, kita kan nggak tahu tentang packing dan pengiriman. Pengiriman udah ada yang atur. Misalkan ada terjadi sesuatu barang dalam pengiriman, apakah yang HP akan bertanggung jawab? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Oke, apabila pengiriman terjadi masalah dalam pengiriman, itu sebenarnya bukan salah siapa-siapa ya. Jadi saat barang dikirim dan itu pecah atau gimana, itulah pentingnya asuransi, di mana kita rekomendasikan untuk setiap vendor itu untuk mengirim barang dengan sistem asuransi disertakan juga di sana. Karena kita nggak tahu di logistik perlakuan barang bisa jadi bagus, bisa jadi buruk. Nah itulah makanya mungkin kalian bisa lihat kenapa opsi jasa pengiriman di Indo HP itu nggak ditampilin semua gitu kan, ya karena masalah ini sih. Kita concern misalkan apabila ada masalah saat kita mesti komplain atau klaim, itu mereka bisa membantu lebih cepat dan mereka pasti bertanggung jawab dari sisi pengirim, dari sisi logistik atau yang nganterin barangnya. Yang pasti bertanggung jawab karena gini, selama barang itu bukan pecah saat dibuka, pas buka nih terus mas customer sendiri yang mecahin, itu bukan salah kita gitu kan, itu salah dia. Tapi yang pasti seperti saya bilang ke Mas Mas Algi, barang yang masuk atau vendor yang masuk itu kita melewati proses verifikasi terlebih dahulu. Jadi kita pastikan dulu track record mereka bagus, kita pastikan dulu barang yang mereka siapkan juga oke. Yang paling penting kita pastikan dulu mereka paham bahwa pentingnya packaging yang sesuai standar Indo HP. Itu kita sesuaikan, benar-benar kita seleksi. Apalagi nanti setelah PSBB ini beres, terkait integrasi atau komitmen vendor, itu kita akan lebih tingkatkan lagi ke level selanjutnya, ya kan? Jadi untuk masalah seperti masalah ditanyakan sih sebenarnya tidak bakal terjadi. Bukan tidak bakal ya, tidak perlu dikhawatirkan. Karena semua sudah melewati prosedur seharusnya. Kalau misalnya terjadi musibah ya kita nggak tahu, cuman yang pasti kita bisa bantu urus sampai beres untuk masalah itu. Seperti contoh ada salah satu mitra kita, cuman kayaknya nggak ikut webinar ya, waktu itu ada masalah kayak selisih ongkos kirim atau segala macam ya, tinggal komunikasikan aja, nanti tim customer service bakal lakukan tracing atau pelacakan dulu. Nah apabila benar itu ada yang salah atau miskalkulasi, Indo HP bakal langsung support. Bisa cross check untuk ke masalah itu ke customer service kok. Kita pasti handle. Nyamannya lagi kan pelayanan customer service kita 24 jam ya, jadi nggak perlu khawatir gimana
pasti standby terus semua, cukup menjamin lah untuk masalah itu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, silahkan yang ingin bertanya atau yang mau diskusi ya kan, mau ngobrol ya, saya open, waktu masih ada waktu sekitar setengah jam lagi nih ya, kita ya masih panjang, malam masih panjang di hari Kamis. Teman-teman ada masukan juga ya, bisa sharing di customer service atau lewat portal CRM kita untuk bisa sharing terkait masukan apa aja yang mungkin bagus ya, yang sama-sama bermanfaat untuk mitra dan Indo HP kita. Oke, sambil kita santai nunggu jawab pertanyaan, kita akan bahas sedikit terkait apa sih yang ngebedain. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu atau mungkin ada yang masih bingung ya. Jadi saya coba jelasin lagi sedikit apa sih yang membedakan si Indo HP ini dengan yang lain begitu kan. Apa sih nilai plusnya ya kan? Apa sih yang bisa kita dapatin di Indo HP? Kita tahu misalkan di platform lain, saat kalian bergabung dengan platform tersebut, kalian akan mendapatkan bingkisan pada platformnya. Benar gak? Bergabung di platform A, kamu dapat bonus barang kalian pakai dan itu bisa rusak. Oke? Nah, di Indo HP, kalau kalian bergabung, di setiap level member dari yang paling bawah sampai yang paling atas itu mendapatkan namanya pelatihan dan bimbingan langsung. Saya cek berikutnya belum ada. Seperti itu. Oke, Mas Ray, Mas mau nanya nih, setelah kita kirim barang second HP, ternyata penerima waktu buka dusnya ada kesalahan, HP-nya jatuh. Biasanya dia komplit penjual, gimana cara atasnya? Oke, nanti gini, kita bakal ada satu step untuk validasi. Oke, nah setelah barang diterima itu, dari pengirim dikirim ke kurir diterima ke pembeli ya kayak gitu ya. Nah itu pembeli harus melakukan konfirmasi transaksi. Kan dimana konfirmasi transaksi itu harus bisa dilakukan potret atau video lah yang nanti dikirim ke server Indo HP untuk validasi ya. Jadi sebenarnya nanti ada validasi. Nah kalau misalkan saat di foto pertama, pengiriman pun akan kita foto dulu. Jadi sebelum dikirim barang akan difoto sebagai bukti di Indo HP ya kan. Setelah terkirim pun barang akan difoto. Jadi saat misalkan si vendor atau mitra yang jual barang bekas ini mau packing barang, itu saat barang di packing itu mereka harus kirimkan bukti fotonya terlebih dahulu untuk mempermudah proses validasi nantinya. Ya, nanti flow ini akan kita sempurnakan terus. Jadi yang pasti setiap pihak itu akan dilakukan validasi ulang. Yang nanti masalah komplainnya juga nggak bakal langsung penjual sih. Nanti komplainnya ke Indo HP yang bakal take untuk masalah itu. Untuk jembatani komunikasi terkait barang yang bermasalah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Kobi lagi, ya kan? Mas Kobi, ada juga Mas barang cuma beda warna, tapi beratnya beda sama deskripsinya Mas, suruh vendor agak dinaikin. Ada yang cuma judul aja, ada yang 3 baris Mas. Siap Mas Kobi. Ini kita benar-benar asli, kita nggak nyari excuse di sini, kita nggak nyari alasan di sini. Cuma memang seperti saya bilang kan, proses input barang kemarin memang tegas, bukan tersebut banget. Tujuannya biar teman-teman bisa menikmati variasi barang yang lebih banyak. Oke? Nah di situ pasti ada terjadi kekurangan dari proses penginputan ya kan, kayak data yang tertinggal ya kan, ada beberapa data-data yang miss di sekitar 8.000 atau sekian 8.000 lebih produk, itu pasti ada 1-2 itu pasti ada yang namanya miss ya. Nah itu seperti saya bilang sebelumnya, kalau ada teman-teman yang nemuin seperti ini, kalian bisa tolong langsung laporkan ke tim Indo HP biar bisa langsung diproses. Oke? Jadi sama-sama ngebantu seperti saya bilang. Kalau nggak dilaporin, kita juga masih handle yang lain ya. Jadi tolong bantu laporkan nanti. Seperti saya bilang, nanti di fitur selanjutnya kan bakal ada report produk ya kan, kalau tidak ada masalah, dan dari aplikasi bisa langsung laporin sih kalau ada hal-hal kayak gitu. Oke, Mas Momo Sans, kalau bisa ada yang juga sandal wedge Mas, itu paling banyak yang orang nyari. Jangan khawatir Mas Momo, itu kalau untuk variasi produk, sekali lagi sebenarnya setiap minggu kita pasti tambah sih sebenarnya ya. Cuman memang kita agak sedikit
agak sedikit melambat semenjak adanya PSBB sekali lagi. Ya itu beberapa step kita benar-benar terhalang. Jadi mungkin nanti setelah beres masa PSBB di 22 Mei kalau saya nggak salah di Jakarta, itu harusnya penambahan vendor kembali normal. Untuk variasi produk dijamin lebih banyak. Oke. Mas Haris, next ke depan kalau bisa Indomaret lebih banyak barang-barang dan lebih murah gitu biar lebih semangat lagi jualannya. Oke. Nah di sini saya tadi ada beberapa masukan ya kan dari calon mitra, tadi siang ada masukan juga gitu soal masalah harga ya. Oke. Balik lagi masalah harga ini saya nggak bisa bilang mahal, nggak bisa bilang murah, saya bilang harga relatif. Oke. Harga relatif kenapa? Karena di sini kita jujur aja ya. Kita nggak boleh ngomong bahwa kita mesti jual barang paling murah. Ya kan? Barang paling murah, balik ke kita bakal nanya ya kita mau makannya apa, vendor mau makan apa, kita reseller mau makan apa, ya kan? Seberapa kuat mereka stok barang seperti itu. Nah, seperti diinformasikan kalau nggak salah hari ini ada satu tagar di Twitter saya lihat rame itu bangga produk Indonesia. Nah, ini yang kita mesti ingat loh. Kalau kita terlalu sensitif, tidak memulai ya, kita ketika jadi bagian dalam yang mulai ini, kita tahu sensitif akan beda 100-200 perak. Ya, itu sih bakalan ke laut ya ke depan yang saya bilang. Kenapa? Karena orang zaman sekarang udah mulai fokus ke after sales atau pelayanan setelah penjualan, kualitas barang dan kenyamanan. Oke. Bukti nyatanya sekarang gini, kita beli nasi goreng 15.000 di depan rumah. Cuman karena malas, oke, kita pakai GoFood. GoFood ongkos kirim 10.000, ya kan? Hampir setengah harga nasi goreng tersebut, bener gak? Jadi harganya 25.000 loh. Padahal kita bisa beli ke depan, oke? Nah, kenapa orang banyak pakai jasa GoFood? Karena orang zaman sekarang, generasi bakal berubah, generasi menengah bakal masuk, generasi Z bakal mulai jalan, itu mereka mengutamakan kenyamanan, kualitas, dan after sales. Nah, kita nggak bisa berjalan mundur. Nah, seperti saya bilang, saat harga itu, kita bilang kenapa agak beda atau relatif. Karena keuntungan yang didapat itu kita bagi. Vendor mendapatkan keuntungan yang layak, mitra mendapatkan keuntungan sebesar 70%, atau mendapatkan bagian dari convenience fee sebesar 30%, kayak gitu loh. Jadi ya kita bagi yang adil. Oke, kita bagi yang adil. Nah, tujuan adilnya kenapa saya bilang kan? Di sini balik ya, banyak platform dari luar masuk nih. Sekarang saya mau nanya, saat kita teriak-teriak, oke, kita teriak-teriak soal, wah ini mana nih nggak cinta Indonesia ya? Bagi saya nanyain, saat ada produk dari bangsa Indonesia, mau itu produk UMKM yang kita coba tahu tambah vendor dari UMKM, mau itu platform aplikasi, biasakan gunakan produk dalam negeri. Nah, salah satu contohnya seperti Indo HP dong. Indo HP siapa ya yang bikin? Foundernya siapa? Orang mana? Ya ini salah satu hasil karya anak negeri. 100% nggak ada impor. Ide 100% asli anak Indonesia. Oke. Di sini tujuan kita ngebangun UMKM. Kenapa? UMKM butuh bantuan. Produk mereka butuh dipromosikan. Oke. Mereka berkembang, mereka bisa menambah SDM, bisa menambah jumlah produksi. Otomatis harga produksi mereka akan semakin turun dan harga bakal semakin stabil. Kalau kita dari sekarang sudah ngerong-rong harga terus, yang jadinya hujan barang impor, yang secara nggak langsung kita berkontribusi menggali kuburan untuk UMKM Indonesia. Itu harus kita pikirkan. Itu jalan besarnya Indo HP seperti itu. Mas Ferry, Mas kalau bisa buat iklan kelas online gratis buat menarik orang untuk bergabung ke Indo HP dan mengklik link referralnya. Bentar, Mas kalau bisa buat iklan kelas online. Oke, ini mungkin saya nangkapnya untuk bikin iklan ya Mas ya. Nah, untuk bikin iklan ini tadi saya bilang kita bisa pakai pihak ketiga.
Ya, kenapa saya bilang pakai pihak ketiga? Satu, itu akan jauh lebih murah. Kedua, mungkin kalau kita emang itu bisa lebih gampang segala macam ya gitu kan. Nah, kita bisa pakai OVO tadi, atau paling gampangnya untuk jauh lebih cepat itu teman-teman bisa bergabung di channel Telegram nih. Mungkin Mas Ferry atau sudah bergabung atau belum, saya nggak tahu kan. Nah, silakan bergabung di channel Telegram kami yang resmi. Nah, di situ akan ada materi iklan yang cukup banyak. Jadi bisa tinggal dipakai dan dipromosikan. Jadi dengan mempromosikan dengan konten yang sudah disiapkan, kalian bisa langsung promosi. Nggak perlu khawatir. Kalau vendor yang paling lengkap itu menurut saya alat-alat gunung. Fotonya lebih dari 5, judulnya berisi kata-kata kunci, deskripsinya banyak juga. Jadi saya mantap Mas Kobi, thank you banyak. Berarti Mas Kobi ini cukup ini ya, pemerhati produk. Ya betul memang. Seperti saya bilang ya, jadi karena kita kan sourcing barang kan dari UMKM ya, dari vendor, dari pabrik segala macam kan. Nah, setiap ini nih ada istilahnya, saya bilang klasifikasi ya. Ada orang yang mau benar-benar 100% ready, ya kan, untuk jualan online. Ada mungkin UMKM yang baru menggunakan dirinya di masalah online, masih bingung caranya. Dan kadang-kadang mereka kirim foto ke kami juga, posisinya fotonya agak sedikit buram atau gimana. Nah, itu sebenarnya salah satu hal yang masih kita lagi pikirin gimana caranya untuk menjembatani masalah seperti itu ya. Nah, jadi untuk teman-teman di sini harusnya kalau misalkan ada nemu kayak gitu ya, sekali lagi saya minta tolong dibantu untuk dilaporkan, ya kan. Nah, dengan dilaporkan kita akan lebih mudah untuk men-tracking atau mencari dan memperbaiki konten tersebut. Sip. Ya, tadi baik lagi ya masalah harga. Saya bilang harga kita relatif kok. Beneran. Nggak mahal, nggak murah. Sedang-sedang aja. Jadi jangan terpaku karena harga yang agak sedikit berbeda dengan pasaran, kita langsung berpikir kita bakal jatuh dari nggak bisa bersaing dengan market. Untuk gambaran paling besar ya, kita bisa bilang Xiaomi lawan iPhone deh. Itu gambaran paling besar ya, cuma paling gampang untuk menganalogikannya. Kenapa seperti itu? Oke, iPhone mahal loh, tapi orang gila-gila pada mau beli. Xiaomi murah, dan orang tetap gila-gila juga mau beli. Kenapa? Di situ membuktikan bahwa ada kelas, ya kan? Ada kelas yang istilahnya bisa kita atur, bisa kita masukin marketnya, bisa kita kita bisa masuk ke kelasnya Apple, contohnya kita bisa masuk ke kelasnya Xiaomi. Oke? Jadi jangan sampai terdoktrin atau terpaku dengan ucapan di sosial media atau tempat lain itu yang misalnya, wah ini barang nggak bakal sukses nih, mahal. Ya nggak kayak gitu juga mainnya. Ya kan, kalau kayak gitu terus ya percaya deh, nggak bakal lama kok UMKM di Indonesia bakalan goyang lagi. Ingat gak zaman dulu ya, waktu kita zaman dulu nih, waktu masih ada Indomaret segala macam baru mulai ya kan. Nah itu kan istilahnya ada namanya si toko yang terkena dampak ya, dengan adanya minimarket modern itu, betul gak? Nah, cara kita ngebantu teman-teman kita yang terkena dampak apa? Kita beli produk mereka. Kita tahu loh, wah kadang-kadang ya rokok di Indomaret misalkan 20.000, di warung tetangga harganya 22.000 atau 21.000. Mana kita kasih 21.000 rupiah, kita ngebantu mengembangkan usaha mereka, ngebantu memberi pemasukan kepada mereka. Nah, itulah inti utamanya. Indo HP pada dasarnya menyediakan kesempatan lapangan pekerjaan untuk teman-teman mitra. Ada pertanyaan lagi pasti, kok mesti bayar mas pertama kalinya? Itu duitnya buat apa mas? Kok mesti bayar aku? Ya kan kayak gitu kan. Ya duitnya balik lagi. Kita bangun platform ini juga. Ada SDM ya, ada resource, ada sumber daya, baik itu listrik, teknologi, investasi, dan itu kita bikin itu nggak pakai modal, pasti ada modalnya kan kayak gitu kan. Nah uang segitu itu istilahnya sebenarnya 100% balik ke mitra. Kenapa saya bilang balik ke mitra? Silahkan informasikan ke saya atau ke customer service, misalkan ada pelayanan dari platform yang memberikan konsultasi webinar langsung secara berkala, ya kan?
yang memberi arahan langsung tanpa pusing mikirin istilahnya itu bakal ngejarin target atau omset atau gimana, ya saya ngasih kalau saya cuma di Indo HP karena saya sudah cross check sebelum Indo HP memulai usaha ini. Lanjut, Mas, bila kita main iklan di Tokopedia, tiba-tiba barang vendor Indo HP yang kita iklanin habis, itu bisa gak Mas request barangnya dalam 1 hari bisa ready gitu? Oke, untuk yang Mas Kobi terkait stok manajemennya ini, stok manajemen ini, ayo sama-sama kita harapin untuk beres dalam waktu di awal Juni ya. Jadi rencana kami itu setelah beres Lebaran ini kita bakal perbaikin kontrak dengan vendor, ya kan, terutama masalah reservasi stok. Jadi untuk isu stok kosong, mau untuk isu stok yang bermasalah itu, insya Allah dalam bulan depan itu bisa kita mulai minimalisir ya, kita kurangin masalah itu. Jadi jangan khawatir untuk iklan di Tokopedia atau segala macam. Nah, di sini kalau boleh juga saya bilang mulai manfaatin di sosial media juga ya iklannya. Jadi bisa direct. Kenapa saya bilang bisa direct? Nah, di sini ada opsi misalkan kita tahu ya bahwa di Indo HP ada paket branding ya. Kalian bisa punya website sendiri ya, segala macam kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian punya paket branding itu kan sebenarnya kalian nggak perlu ngeluarin modal saat terjadi transaksi, beda sama kalau kalian di Tokopedia untuk saat ini. Ya. Jadi coba pelan-pelan, nanti dananya terkumpul ya kan, segala macam, mulai dompet belanjanya mulai terisi. Kalau misalkan niat kita mau sama-sama kembangin, ya boleh tuh dicobain untuk upgrade ke paket branding. Karena impact-nya bakal lebih besar. Google Ads kita bakal jalan, ya kan, satu Facebook, social media ads kita juga bakal jalan. Jadi bakal sama-sama lebih besar. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas, selama ini tuh saya masih bingung gimana cara jualnya ya. Mas Vivo 1611 ya. Oke, Mas Vivo 1611. Ini saya bakal bagikan halaman lagi. Oke, di sini saya bakal kasih lihat mana sih cara jualannya. Oke. Caranya gampang. Kalau misalkan Mas bergabung di level branding, level universal ya kan, berarti Mas bisa langsung melakukan pemasaran lewat sosial media dan WhatsApp. Oke. Di sini saya rekomendasikan saya rekomendasikan untuk pakai WhatsApp bisnis pertama. Tujuannya kenapa? Di situ kalian bisa mempromosikan barang lebih mudah. Oke. Sebentar saya siapin dulu kontennya. Oke, di sini kita masuk ke aplikasi Indo HP ya, Mas. Jadi Mas Vivo, saya nggak tahu ini Mas Vivo nanti namanya, tolong kasih tahu ke saya ya. Mas Vivo, saya jadi kayak lagi promosi. Mas Vivo masuk ke aplikasi Indo HP, cari produk yang Mas Vivo pengen jual. Oke. Nah, Mas Vivo bisa masuk ke katalog. Yang harus ada opsi ini banyak banget kan istilahnya. Mau jualan apa? Oke, paling gampang kalau menurut saya ya, saya paling seneng jualan makanan. Karena saya orangnya senang makan ya. Tapi bagian kuliner. Nah, di sini banyak kan, ada beberapa variasi item yang Mas Vivo bisa pilih. Oke, Mas Yohanes Sudarmawan. Maaf ya Mas Yohanes ya, soalnya di sini namanya Mas Vivo. Saya rename dulu sebentar. Yohanes Sudarmawan ya. Oke, siap, sudah saya rename. Oke, balik di sini ada produk. Nah, produk kita pilih pertama, misalkan saya mau coba jualan kurma nih. Dengan saya mau coba jualan kurma, saya mau jual itu ke teman saya atau saya ada. Gimana caranya jualan? Nah, dari halaman ini kalian cukup tekan tombol bagikan. Itu di sisi di bawah. Bagikan ke tempat yang kalian mau. Saya misalkan membagikan ke transaksi bisnis. Pilih. Ya, mau kirim ke siapa? Gitu kan? Misalkan saya mau kirim ke Steady. Ya, atau saya kirim misalkan ke Steady, saya kirim ke Indo HP ya, saya contoh kirim Indo HP. Tut, ya kan? Nah, nanti keluar. Oke. Nah, jadi istilahnya kalian tinggal bagikan link itu melalui sosial media atau WhatsApp. Poin pertama. Selain itu, kita bisa namanya jualan langsung. Jadi
saat kita ketemu teman ya kan, ketemu keluarga, saat lagi ada acara ngobrol-ngobrol, halo mas, kopi kabar ya kan, bapak segala macam, basa-basi ya kan, setelah itu beres, ya bisa kita mulai percakapan, oh mas aku jualan nih mas, ya kan, kita jualan di sini, mau beli kurma gak? Nah, kita bisa tawarin langsung ke teman saat ketemu, berapa harganya? Oh 100.000. Loh belinya gimana ya? Beli sama aku aja ya, tinggal beli dari sini masing keranjang, beli transaksi. Setelah itu nanti temannya mas bakal langsung proses pembayaran via bank transfer atau Alfamart atau OVO kayak gitu kan. Nah semudah itu sebenarnya. Oke. Nah, jadi selain itu istilahnya kita bisa lihat nanti misalkan opsi selanjutnya adalah namanya barang pre-love ya kan. Kalau ada barang pre-love, barang bekas, mas juga bisa lebih gampang untuk jualnya harusnya. Oke. Kita lihat di sini kan, apalagi mas dari kategori fashion and accessories ya kan, mainan anak ya kan. Jadi sebenarnya saya klik sharing ya. Misalkan ada kendala, ada masalah ya kan, tinggal klik tombol sebelahnya untuk langsung hubungi customer service untuk HP untuk konfirmasi. Saya harap itu cukup jelas ya untuk masalah gimana cara jualannya. Nah Mas Yohanes juga masih ingat bahwa kita lagi ada program THR Indo HP kan. Jadi satu link paling penting itu bisa dibagikan, itu link referral. Jadi siapa tahu teman Mas ada yang ingin bergabung dengan mitra, itu bisa langsung dapat komisi 20% dari nilai yang pasti. Mas untuk pembayaran via Dana nggak bisa ya Mas? Nah Dana jadi gini, untuk payment opsi pembayaran. Oke, opsi pembayaran yang kita masih lagi proses itu adalah GoPay, Dana, Indomaret, Kredivo, Aku Laku. Nah itu kita masih dalam proses penyelesaian administrasi. Oke, kenapa lambat segala macam ya, balik ya ini. Ya saya mah kesal sama si corona, udah itu aja. Ya mau gimana lagi, nggak bisa ngapa-ngapain mas. Jadi itu kita masih sabar aja, karena itu integrasinya selain secara teknikal itu secara administrasi kita mesti langsung bereskan juga gitu. Oke, jadi di situ kita bisa nambah nanti ke depannya. Nah, cuma untuk Dana ini dalam waktu setelah masa PSBB ini harusnya sih bisa diproses ya. Mas Kobi, paling banyak barang missing di kategori komputer dan aksesoris mas. Barang missing, maksudnya out of stock ya mas ya, nggak ada stok ya. Oke, ya balik lagi nggak bakal masalah. Pokoknya yang masalah stok ini balik, kita akan coba gas setelah PSBB ini clear ya kan. Kita bakal push untuk sinkronisasi stok dan lebih ketat terkait masalah regulasi antara vendor. Oke. Jadi harusnya masalah itu nggak bakalan jadi momok ya, atau masalah lagi ke depannya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Mas Momosans, ada yang masih pengen dipertanyakan, dari Mas Hari Rizky Effendi, Mas Katre Mursalin Zainal. Kalau misalkan ada yang bingung, ya kan, tanya aja, ya kan. Mungkin dari Mas Beben ada pertanyaan lagi, Mas Alfa, Mas Alki. Ini ada yang masuk, Mas Rukma, saya nggak lihat lagi, maaf banget nih. Yang ada pertanyaan silahkan langsung diskusi ya. Jangan lupa nanti hari Sabtu. Hari Sabtu itu acara ngopi bareng Indo HP ya kan. Jadi kita ngopi dulu, kita santai. Jadi hari Sabtu itu saya tujuannya fellowship atau kita bicara ringan ya kan. Kita bisa diskusi, bahas apa aja terkait Indo HP dan lain-lain itu hari Sabtu. Ya kan, teman-teman bisa datang di acara webinar nanti hari Sabtu ya kan, kita bisa bahas panjang lebar soal apapun ya kan. Misalkan ada yang masih ragu ya kan, atau bingung, atau mungkin ada mau lihat perbandingan terkait satu platform dengan platform lain, ayo kita bisa bicara bareng-bareng ya kan, kita ambil sudut pandang yang baik ya kan, kita lihat plus minusnya masing-masing platform ya kan, kita lihat di situ nanti kita bisa bicara bareng-bareng. Iya, Mas Corona ini ngerepotin emang Mas. Saya rencana rapid integrasi ini dalam waktu dari kemarin Maret itu mendadak jadi berantakan gara-gara Mas Corona datang di Indonesia. Kalau promo lewat Google, dari Mas Beben ya.
Kalau promo lewat Google Ads. Oh sorry mas, ada Mas Yohanes dulu tadi ngomong. Di mana ya mas tempatnya? Tempatnya di online Mas Yohanes. Jadi jadi kita buka Zoom. Nanti kita praktekin hari Sabtu ini ya. Kita buka Zoom ya kan. Bawa kopi masing-masing di laptop atau di handphone masing-masing. Ayo kita ngopi bareng. Sambil kita ngobrol ya kan, diskusi ya kan. Kita bikin acara santai di hari Sabtu ini. Ayo kita diskusi apa aja, mau itu terkait e-commerce, teknologi, terus berapa banyak hoax tentang teknologi yang bertebaran di Indonesia ya kan. Itu kita bisa bahas tuntas di sana sambil santai. Oke. Karena kalau ngumpul bareng-bareng dimarahin nanti mas. Jadi nggak boleh ngumpul bareng-bareng. Kita online aja. Mas Beben, kalau promo lewat Google Ads mungkin harus dirubah dulu ke paket branding. That's right. Itu benar. Kenapa? Karena Google Ads itu akan langsung berinteraksi dengan si web. Oke. Nah, website dari website member sendiri yang di level branding ya kan. Itu nanti akan ada pembaharuan di bulan Juni, awal Juni, dan pembaharuan dari fitur, tampilan dan performa ya kan. Jadi saya berharap sih bisa lebih meningkatkan pemasukan dari teman-teman yang sudah masuk di branding atau yang lagi OTW ke branding ya, dengan tampilan yang lebih baru dan lebih fresh itu. Siap Mas Yohanes, langsung datang biasa jam 8. Nanti Mas Yohanes ikut di Telegram channel kita, jangan lupa ya. Nanti linknya ada di sana pasti. Sambil santai Mas, kita ngopi-ngopi bareng. Jadi upgrade ke bucket branding Mas Beben. Jadi kan saya lihat kan Mas Beben juga ada memposisikan sebagai vendor juga ya untuk produk pakan ternak sama apa gitu saya lihat. Nah, jadi branding itu nanti kita bisa promosikan baik itu kata kunci, direct ke link langsung ke produk yang akan kita pasarkan ya kan. Itu opsinya bakal lebih banyak, lebih mudah ya kan. Dan saya bisa bilang itu lebih otomatis. Kenapa? Karena saat terjadi transaksi di website itu sebenarnya tanpa perlu ada campur tangan dari Mas Beben sendiri, transaksi itu bisa selesai. Ya, jadi potensi besar, lebih besar untuk melakukan closing dan menjual barang. Dan harganya sendiri menurut saya sih masih kompetitif ya, karena di salah satu platform lain tuh untuk punya website sendiri itu kalau nggak salah bisa kena 2,9 juta per tahun gitu ya. Sedangkan di IntoHP hari ini masih di angka 1 juta. Kalian nggak perlu pikirin domain atau nama, ya kan, nama www.com-nya itu kalian nggak perlu pusing bayar tiap tahun, nggak perlu mikirin kapasitas server, nggak perlu repot-repot input produk, oke? Nggak perlu repot-repot nge-update harga produk dan nge-update stok, nggak perlu repot-repot konfirmasi transaksi, semuanya 100% otomatis. Yang perlu repot mungkin kalau ada orang chatting dari WhatsApp ya. Ya harus direspon dong, orang datang ke website chatting ke WhatsApp ya kita mesti sapa mereka kan, bener gak? Tapi untuk hal lainnya itu semua otomatis. Jadi itu salah satu nilai plus IntoHP dibandingkan yang lain. Oke, masih ada 10 menit terakhir. Oke, seminar kita diadakan rutin 3 kali seminggu, itu di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Cuman untuk seminar teknikal atau berkonten seperti ini, itu cuma 2 kali, jadi di hari Selasa dan hari Kamis. Kita bisa jalan mulai dari 2 jam, 1 jam setengah, ya kan? Yang kuat sampai 3 jam, misalkan masih mau diskusi, saya masih bisa bantu. Selama ada tujuan ya dan ada hasil bisa dicapai sama-sama dengan support. Di sini diskusi yang kita berikan, teknik yang kita berikan, atau rekomendasi yang kita berikan itu 100% berdasarkan pengalaman. Oke, jadi kayak tadi masalah fanpage, terus Oveo tadi ya, saya nggak ada afiliasi dengan Oveo atau IntoHP nggak ada afiliasi dengan merek itu ya. Itu berdasarkan pengalaman dan kita lihat emang mempermudah loh ya kan, emang murah, mempermudah, kenapa enggak kita pakai, betul dong. Daripada misalkan kita pelit ya sama bisnis kita, ya kita nggak bakal berkembang gitu kan. Bisnis kita butuh investasi, ya. IntoHP juga harus bisa berkembang gitu kan. Kalian juga harus bisa berkembang. Berkembangnya seperti apa? Nah, salah satunya IntoHP bantu
lewat seminar atau webinar seperti ini. Nah, kalau kalian yang ada di Jakarta, nanti setelah masa PSBB dan Corona ini lewat, Indo HP juga membuka pelatihan langsung secara offline. Kita ada satu kelas, ada ruangan khusus untuk pelatihan, istilahnya, di Dimension Bougainville, Jakarta Pusat, Kemayoran. Kalian bisa datang setiap hari, bisa belajar di situ, diskusi di situ, ya kan? Kita bisa kasih pelatihan langsung praktek di situ. Ada komputer bisa kalian pakai, internet high speed, ya kan, unlimited, kalian bisa pakai untuk belajar. Tidak ada yang seperti itu di Indonesia. Oke. Nah, balik ya tadi ya. Saya mau sedikit sharing closing di sorry, Mas Katre, sekali-sekali ada promo buy one get two, Mas. Kalau itu nanti saya juga mau beli nomor 1, Mas. Kalau promo pasti ada ya. Jadi nanti promo menarik ya. Kita memang lagi bikin gitu kan, lagi cari caranya gimana buat atur misalkan ada promo yang menarik gitu kan. Kita lagi coba bicarakan dengan vendor. Cuman saya balik lagi, saya cuma bisa merensi Mas Corona ini satu gitu ya. Jadi mari kita sama-sama berdoa biar Mas Corona ini cepat pergi dari Indonesia, ya kan. Kita semua di sini sehat-sehat, diberikan kesehatan, ya kan, umur yang panjang, ya kan, dimudahkan dari sisi ekonomi supaya kita bisa survive ngelewatin pandemi ini bareng-bareng ya. Ya balik ke yang tadi ya, visi misi Indo HP sendiri adalah lebih percaya untuk membangun mitra. Nah, membangun mitra itu kita tidak cuma serta-merta lewat barang atau apa ya. Nah, kita percaya namanya dengan pembagian ilmu pengetahuan. Apa yang kita ketahui kita akan bagikan ke mitra bisa implementasikan, mitra bisa sukses. Tujuannya seperti itu, sesimpel itu juga. Jadi buat teman-teman yang calon mitra yang tadi chatting misalkan masih nanya kenapa Indo HP berbayar, oke? Silahkan lakukan kalkulasi secara ekonomis, ya kan? Dimana apa yang kalian dapatkan itu nilai jauh lebih banyak daripada apa yang kalian dapatkan. Ya, kita ambil contoh sedikit untuk closing ini, ada masalah isu di kartu prakerja, ya kan, atau segala macam, ya kan. Kita tahu bahwa pelatihan online itu mahal setengah mati ya, bisa beratus-ratus ribu atau bahkan jutaan kan. Jadi kalian dapetin nggak gratis sih, kalian bayar ya saat masa bergabung kan. Tapi yang kalian bayarkan itu harganya luar biasa di bawah. Silakan lakukan komparasi deh dari apa yang kalian dapat di Indo HP. Karena kita ngomong transparan aja ya, apa adanya, nggak pakai bohong-bohongan atau kita promo 100% maksimal 10.000. Promo 70% maksimal 5.000. Kita nggak main sistem kayak gitu sih. Saat kita kasih diskon, saat kita kasih giveaway, ya kan. Saat kita kasih promosi atau segala macam support, kita kasih secara total support dan promosi itu untuk rekan-rekan mitra di sini. Walaupun cuma 10, 20 orang, 30 orang yang online, kita percaya bahwa kalian ini merupakan mitra-mitra yang serius ingin mengembangkan dan sukses di Indo HP. Dan saya sangat mengapresiasi hal itu. Dan kalian nggak bakal pulang dengan tangan kosong, ya kan? Apa yang kalian pelajari di sini, saat kalian praktekkan, kalian bisa dapat lagi benefit balik jauh lebih banyak. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri webinar di hari Kamis tanggal 14 Mei 2020. Jangan lupa ya, ikutin tadi, follow di channel Telegram Indo HP sama YouTube-nya Indo HP supaya selalu update terkait konten, promosi, dan mungkin ada panduan, tips dan trik yang akan di-share di sana. Kita cukup rajin untuk bikin update file di sana. Satu pertanyaan terakhir ya, sambil kita tunggu. Jangan lupa ya, buat teman-teman yang mau serius dalam advertising, itu kita buka kelas sampai tanggal 16. Kita buka pendaftaran kelas sampai tanggal 16. Jadi pastikan bergabung, ya kan, kalau mau serius di sana, ya kan. Saya bakal bahas
kupas tuntas, mulai dari analisa, strategi ya kan, konsep budgeting ya kan, kita ngomong real aja data di sana, dana ada berapa kita bisa dapat, beneran atau enggak itu kita bisa achieve target kita gitu. Jadi bukan dengan e-book atau buku elektronik yang dibagikan, kalian ngerti syukur, nggak ngerti goodbye. Kita bakal pandu di sana. Itu bentuknya seperti forum diskusi, nanti ada materi video online, kalian bisa tonton, ya kan? Nanti juga ada beberapa file-file yang akan dibagikan, cara hitung segala macam itu kita akan bagikan di situ. Nah saat ini kontennya emang masih dibuat, makanya kita buka pendaftarannya terlebih dahulu sampai kontennya ready untuk dibagikan ke teman-teman di grup Facebook. Oke, saya kira mungkin nggak ada pertanyaan ya dari teman-teman ini. Mas Algi, Mas Beben, Mas Katre, terus Mas Kolbi, Mas Momo, Mas Yohanes hari ini sudah hadir ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, webinar malam ini saya tutup. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Oke. Semoga ilmu sederhana yang saya bagikan ini bisa berguna ya. Jadi ayo cepat-cepat bikin fanpage sekarang. Besok kita coba langsung bikin Instagramnya. Kita gas supaya cepat profit ya. Semoga berguna. Kalau misalnya ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya. Nanti saya tunggu untuk Sabtu ngopi bareng Indo HP. Silahkan datang, bawa kopi sendiri ya kan. Kita ngobrol santai. Ingat, Indo HP ini dengan mitra ini bukan atas bawah ya. Kita sama-sama berjuang. Ayo kita tingkatkan UMKM Indonesia, bantu mereka jadi lebih besar ya kan. Kita harus bangga menggunakan produk Indonesia. Mulai setia sama produk Indonesia, jangan pakai barang impor dulu lah. Indonesia benar-benar lagi butuh bantuan kalian. Dan kita harus berkontribusi di sini. Oke, sekali selamat malam. Saya mengundurkan diri, Martin dari Indo HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download sekarang aplikasi Dropship nomor 1 di Indonesia. Memulai usaha dropship tanpa repot stok barang dan sewa tempat. Temukan di Google Play. Daftar dan bergabung di www.indohp.co.id. Indo HP, dropship profesional.